Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di channel kami. Terima kasih masih mengikuti video kami. Kemarin saya sudah buat sebuah soal, cara membuat soal tutorialnya menggunakan TC Action. Ya, kemarin membuat contoh soal. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial mengelola tes. Jadi tenang saja, setiap soal yang pernah kita buat, misalnya ada 10 atau 20, 30 soal itu, soal yang kita pernah buat itu, kita bisa teskan berkali-kali ya. Jadi terpisah ya, soal sendiri, tes sendiri. Untuk tes, nanti kita buat tes, karena tes ini kita bisa tentukan tes untuk hari ini, untuk besok, terus durasinya berapa menit atau berapa jam, bisa sesuai keinginan kita. Oke, langsung saja kita login. Oke, tampilan login. Kemudian masuk ke tes ya. Nah, masuk tes ya. Di manajemen tes ini kita langsung saja masuk ke tes. Ya. Nah, ini mengelola tes. Tenang saja, walaupun tampilannya banyak segini, mengisikannya cuma mudah. Saya klik ya. Di sini tes yang sudah pernah saya buat di TC Exam ini ada ulangan harian, tugas SIMDIK, terus gambar teknik PAT. Nah, saya klik ya, klik plus. Saya pilih plus, artinya mau tambah soal. Mau tambah tes soal. Kemudian saya buat ulangan tengah semester misalnya. Ini nama tesnya ini ya, harus jelas karena nanti siswa untuk mengerjakannya biar tahu. Kemudian waktu mulainya ini bisa kita tentukan, ini tanggal hari ini defaultnya, terus yang selesainya default besok. Kita bisa rubah hari ini, mungkin mulai tesnya sekarang aja ya, mungkin 8.14 ya, sampai tanggal hari ini juga, jamnya sampai jam berapa ya, nanti jam 12 selesai misalnya. Kemudian waktu tesnya, nah waktu tes ini sesuai banyaknya soal. Jadi kalau soalnya 5, nggak usah waktu tesnya 60 menit, terlalu lama. Dan jangan juga soalnya itu banyak, misal 30, tapi waktu tesnya hanya 10 menit atau bahkan malah 5 menit, itu kasihan siswanya. Nah, bagaimana jika siswa itu mengerjakan di luar waktu yang kita tentukan? Nah, jawabannya siswa tidak bisa mengerjakan, maka nanti kan ada tombol mengerjakan atau kerjakan, itu tidak aktif tombolnya. Kemudian IP yang berhak itu nggak usah diisi. Kemudian grup, nah di grup ini silahkan pilih grup kelas mana, maksudnya grup ini grup kelas. Pilih kelas yang nanti bisa mengakses tes ini. Kalau seandainya hanya kelas B, 10B, XB, berarti nanti yang bisa mengakses kelas XB, XH, XOA, XOB ini nggak bisa gitu. Kalau saya pengen ke semua kelas, berarti saya klik, tarik ke bawah, terus tekan shift, terus saya tekan ini, klik ya misalnya. Berarti nanti itu bisa diakses oleh semua kelas. Tarik ke bawah. Ini poin dasar. Karena saya buat 10 soal, berarti sebetulnya 1 nggak apa-apa, tapi nanti nilai maksimalnya dapat 10. Tapi lebih kerennya saya 10 aja ya setiap soal. Jadi nanti kalau betul 10 soal, maka nilainya 100. Kemudian di bawah ini adalah poin jawaban salah. Nah, kita bisa sebetulnya, kalau siswa itu salah menjawab, itu dapat min. Nah, misalnya min 1, min 2, atau min 5, atau min 10 itu bisa. Terus poin tanpa jawaban. Ada poinnya. Mungkin yang tidak menjawab itu berarti saya kurangi 5, bisa.
soal acak soal itu kita bisa acak soalnya. Tadinya kita buat di nomor 1, bisa saja nanti dikerjakan oleh siswa lain, itu bisa nomor 5 atau nomor 10. Nah, itu bisa acak. Kemudian jawaban acak. Nah, jawaban acak ini pilihan gandanya A, B, C, D itu bisa diacak. Tadinya pilihan A bisa ke E, bisa ke C, bisa ke B atau ke D, itu bisa. Kemudian ini sesuaikan aja. Kemudian pilihan tanpa jawaban. Kalau Anda pilih ini, diklik pilihan tanpa jawaban, maka nanti di A, B, C, D, E nanti terus ada tampilan lagi poin pilihan itu tanpa jawaban gitu. Jadi ini kita hilangin saja. Menu soal biarkan. Nah, ini komentar tes. Komentar tes itu bagi nanti siswa yang mengerjakan itu kita bisa beri hak untuk fasilitas untuk komentar, misalnya wah soalnya sulit pak, ini yang ini ya misalnya, atau wah soalnya mudah-mudah pak. Terus misal siswa ada yang bilang pak nomor ini kok nggak bisa dikerjakan ya, misalnya seperti itu, atau ada kesalahan soal. Nah itu kita beri komentar biar siswa itu juga biar berargumen. Terus tunjukkan hasil ke user. Seandainya nilainya hanya betul 8, berarti dapatnya 80 ya. Berarti kalau kita pengen siswanya puas, kita tampilkan aja hasilnya, nggak apa-apa. Laporan hasil tes ke user nggak usah, karena kalau laporan hasil tes ke user nanti siswa itu tahu, oh nomor 1 itu yang betul ini B, nomor 2 saya salah yang betul C, oh nomor 3 saya itu benar jawabannya A. Kenapa kalau kita pilih itu beresiko, karena kalau siswa tersebut nanti yang tes pertama itu bisa membocorkan ke siswa yang lain, terutama yang mereka yang belum ujian. Terus dapat diulang. Nah, ini pengalaman saya kemarin ketika buat tes ulangan harian itu saya tidak centang, jadi hanya sekali. Tetapi nanti di lapangan itu kadang siswa itu yang sinyalnya sulit, kadang sudah login berhasil, mau mengerjakan nomor 1 ternyata ada error di sinyalnya atau HP-nya gitu. Tiba-tiba setelah errornya berhasil, sudah nggak error lagi, sudah tidak error, mau mulai mengerjakan itu waktunya udah habis. Nah akhirnya siswa dapat nilai hanya betul 1, atau siswa malah tidak mengerjakan sama sekali. Makanya kemarin siswa pada kecewa, aduh pak kok cuma bisa dikerjakan sekali, padahal sebetulnya bukan karena kelalaiannya, mungkin karena ada hal teknis, mungkin karena HP atau sinyal. Maka kita lebih baiknya kita pilih dapat diulang. Nah ini logout ketika waktu berakhir. Nah ini tergantung kita. Siswa kalau sudah 5 menit waktunya habis langsung logout juga bisa, atau tidak juga bisa. Saya pilih logout ya. Oke. Kemudian passwordnya. Password ini kalau ujian nasional seperti token. Ini untuk keamanan biasanya, untuk keamanan kalau biar soal itu tidak keluar kerjakan orang lain. Kita nggak usah diisi. Tapi kalau bapak ibu guru pengen isi nggak apa-apa ya. Tapi ya itu kita harus nanti menyampaikan passwordnya itu ke siswa. Oke, kalau sudah kita klik tambah. Oke, berhasil ya. Saya tambahkan ini ulangan tengah semester. Mohon maaf, tadi sempat error. Kenapa? Nah, karena tadi di sini di deskripsi tidak diisi. Itu harus diisi. Karena kan nanti kalau bapak ibu tidak mengisikan salah satu ini, berarti nggak bisa lanjut, ada peringatan. Tandanya berhasil, ini sudah berhasil ya, sudah masuk di sini. Tapi belum selesai, kita tarik ke bawah. Nah, di bawah ini, nah soalnya tadi yang tes yang kita buat tadi itu untuk mapel apa? Kita pilih ke bawah untuk mapel SIMDIK. Terus materinya apa? Materinya tentang video. Ya, oke. Terus jumlah soalnya berapa? 10. Kesulitannya 1 aja, nggak apa-apa. Jumlah jawabannya berapa? Per soal itu jumlah jawabannya berapa? 5. Oke, nanti kalau saya klik tambah nanti akan muncul di bawah ini.
klik tambah. Oke, tarik ke bawah. Ya, ini sudah masuk ya. Oke, sudah berhasil cara membuat tes. Cukup mudah ya. Itu adalah cara membuat tes ya. Oke, itu cara membuat tes. Kemudian bagaimana siswa mengerjakan? Ya. Kita uji coba bagi siswa yang mau mengerjakan. Nah, bagaimana? Siswa biar mengerjakan, biar tampilannya seperti ini, sama nanti antara guru dan siswa tampilannya sama seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba siswa mengerjakan seperti apa sih tampilannya kalau kita tadi sudah buat tesnya, terus tampilan di siswa itu seperti apa sih. Oke, login ya. Nah, ketika siswa login itu di sini ada beberapa list soal. Yaitu soal yang sudah kadaluarsa, maksudnya sudah pernah disampaikan tapi sudah tidak dibuka lagi karena kan waktunya dibuka itu berbeda-beda. Kemudian ada juga di sini ulangan harian 1 itu udah dikerjakan, sudah aktif. Dan ini statusnya ya, ini contoh status itu untuk contoh. Di sini contoh siswa itu dapat melihat hasilnya, ini dapat 80. Dan actionnya dia diberi kesempatan untuk mengulang. Berarti seperti tadi. Kita aktifkan tombol mengulang. Nah, yang baru kita buat tadi ini ulangan tengah semester. Ini untuk jam 8.14 sampai jam 12.14. Ini sekarang jam 8.29, berarti bisa dikerjakan. Makanya actionnya itu aktif, ada tombol kerjakan. Nah, siswa nanti tinggal klik kerjakan. Oke. Nah, setelah mengerjakan, nanti siswa tampilannya seperti ini. Waktu mulainya jam sekian, selesainya sekian, waktu tesnya berapa menit, poin tiap soalnya berapa. Kalau sudah membaca ini, kemudian klik kerjakan. Nah, tampilannya soal seperti ini. Di sini hanya soalnya tampil satu, terus nanti klik berikutnya seperti itu. Jadi tidak tampil semua. Kemudian di sini untuk testing, jadi ini berarti belum ada yang dikerjakan. Nanti kalau dikerjakan nomor 1, 2 itu ada tombol biru seperti itu. Nah, terus tombol terakhir ada tes ya, hentikan tes ini kalau udah selesai. Oke, ini saya pilih dulu ya, saya seolah-olah jadi siswa. Oke, klik terus berikutnya. Kemudian saya pilih aja, kemudian ini saya pilih ini, berikutnya terus ini, berikutnya kamera, ini saya pilih ini, kemudian ini saya pilih apa ya, bebas aja, seolah-olah jadi siswa aja, salah semua juga nggak apa-apa. Suatu peristiwa ya, ini aja. Nggak tahu yang betul apa. Nah, ini berikutnya. Oh, ini. Oke, ini tampilannya sampai ke soal terakhir. Kenapa saya ini soal terakhir? Nah, ini tombol berikutnya sudah nggak aktif. Tandanya sudah soal terakhir. Kita lihat di bawahnya. Ini berarti udah ya. Nah, ini. Kalau sudah, klik konfirmasi. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya, sudah selesai semua. Nah, jangan lupa hentikan tes. Oke, ada peringatan lagi, konfirmasi pengertian tes. Terus hentikan. Ya, dapat 100. Oke. Nah, tekan tampil. Jadi nanti di sini
soal-soal yang sudah kita kerjakan itu akan tampil semua. Jadi siswa itu lebih mudah. Wah, saya kemarin mengerjakan ulangan harian dapat 80, terus sekarang ngerjakan ulangan tengah semester dapat 100. Wah, senang. Jadi nanti seandainya ujian atau apa semua dikerjakan itu akan tampil di sini semua. Oke, seperti itu. Wah, ini nilainya ya 100, ini tadi 80 dan apa? Nah, ini siswa bisa mengulang, tapi hati-hati. Nanti mengulang tapi nggak dikerjakan tuh malah nilainya jelek ya. Ini bisa mengulang siswa. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Yang jelas ini dengan seperti ini siswa itu lebih mudah ya, lebih mudah mengerjakan tes, terkumpul, jadi apa ya, lebih tampilannya lebih menarik ya, cepat, tidak lemot. Nah, ya, terima kasih. Mungkin itu tutorial dari saya, mulai dari membuat tes sampai dengan contoh siswa mengerjakan tes. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu, kemudian di siswa untuk dicoba hasilnya bagaimana. Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ada pertanyaan dan berikan masukan juga yang membangun bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.